Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan segala bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala, dengan segala bantuan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa bertemu di majelis online ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Kasyfus Syubhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita langsung baca lanjutan dari kitab. Nah, ini wasalna. Oke. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kecilan kayaknya ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin." Kalau kamu sudah tahu tentang apa yang telah aku jelaskan, telah aku paparkan sebelumnya tentunya, itu terkait tentang tafsir dan makna la ilaha illallah, ma'rifata qalbin, dan kamu betul-betul tahu tentang hal tersebut, wa arafta syirka billahi subhanahu wa ta'ala alladzi qala Allahu fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi di sini penulis ingin memberitahukan betapa pentingnya masalah tauhid dan betapa pentingnya tentang mempelajari pembatalnya itu permasalahan kesyirikan. Jadi di sini kata penulis rahimahullah taala, setelah kamu mengetahui tentang tafsir dan makna la ilaha illallah, di sini penulis mengingatkan, pakai angka lah. Satu, bahwa wa arafta syirka billahi alladzi qala Allahu fihi, bahwa kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai dosa yang tidak diampuni. Ampuni secara spesifik. Banyak ada dosa-dosa lain yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kekufuran akbar, ya kan? Misalnya istihza biddin, mengolok-olok agama, ya kan, mendustai rasul. Tapi kalau misalnya penyebutan secara khusus, secara spesifik bahwa yang tidak diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala bilang sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, qala Allahu fihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mungkin mengampuni dosa yang duna dzalik. Nah. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa dosa kesyirikan itu adalah top levelnya. Udah tingkat paling atas, dosa paling top yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ya. Ada yang ini tadi ada yang kurang atau gimana? Udah? Enggak ada? Baik, jelas, alhamdulillah.
Berkata penulis rahimahullah taala selanjutnya, wa arafta dinallah alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bahwa penulis bilang wa arafta, dan kamu sudah mengetahui tentang masalah dinnya Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Bahwa din Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul. Mengutus seluruh rasul. Seluruh rasul semua membawa dinnya Allah Subhanahu wa taala. Min awalihim ila akhirihim. Dari rasul yang paling pertama sampai rasul yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata penulis rahimahullah taala, alladzi la yaqbalu Allah Subhanahu wa taala min ahadin dinan siwah. Dan Allah tidak menerima din selain ini. Selain apa? Selain yang nomor 2 ini. Itu dimana kita sudah tahu bahwa din itu terkait dengan 2, dan insya Allah paling pentingnya itu adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, wa arafta ma asbaha ghalibun nas alaihi minal jahli bihada afadaka faidatain. Artinya di sini seseorang itu harus mengetahui penyebutan-penyebutan seperti ini. Jadi gini, maksudnya itu adalah ketika disebutkan beberapa karakteristik kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Yang di bawahnya, jadi dosa-dosa lain itu Allah Subhanahu wa taala duna dzalik. Levelnya itu di bawah kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, penulis bilang ini adalah dinullah. Apa dinullah? Yang seluruh para rasul itu diutus membawa din tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadahan dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima din selain yang jenis ini. Apapun namanya, selama di situ ada kesyirikan dalam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Nah, ini merupakan pondasi orang dalam beragama. Kalau misalnya orang muslim, dia tahu tentang masalah ini, maka dia akan bertanya, mana lebih penting antara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau salat 5 waktu? Ya kan, salat 5 waktu itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat seluruh rasul. Mana lebih penting antara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau menunaikan zakat, atau naik haji, atau menjauhi zina, atau pengharaman dari khamr? Mana lebih penting? Sehingga seseorang itu kalau misalnya dia mengetahui kedudukan tauhid, maka dia tahu bahwa yang paling penting, paling urgent dalam agama seorang muslim itu adalah dalam bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia langsung tertanam gitu dalam akidahnya. Yang lain ya mungkin boleh salah. Ya kan? Tapi kalau dalam permasalahan tauhid, permasalahan syirik, ini nggak boleh salah. Nggak boleh. Yang lain mungkin ada neko-nekonya. Tapi dalam permasalahan tauhid, permasalahan kesyirikan, dalam permasalahan peribadahan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini nggak bisa. Sehingga dia memiliki sebuah pondasi akidah yang mana ini merupakan asluddin, yang amalan soleh itu dibangun di atasnya. Tanpa ini, maka amalan soleh apapun itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kesyirikan, maka apapun amalan kita, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau birrul walidain, mau sedekah, mau apapun itu, kalau dibangun bukan di atas pondasi ini, maka tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga orang kalau tahu dia masalah ini, dia akan memiliki sebuah pondasi bahwa tidak ada yang lebih penting dalam Islam dan dalam kehidupan seorang muslim dibanding permasalahan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kesyirikan. Nah, kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala, dia lanjut bilang, kalau emang udah tahu begitu,
maka akan memberikan kepadamu dua faedah. Ya kan? Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi alaihi minal jahl bihadza afadaka faidatain. Maka di sini penulis bilang bahwa jika kita melihat teori-teori tersebut, ya kan, tentang bagaimana tauhid itu adalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang dibawa oleh seluruh para nabi. Sekarang keadaan manusia secara umum gitu, ghalibun nas, kata penulis, secara umum dia jahil, mereka jahil atau tidak tahu. Tidak tahu tentang apa? Tidak tahu tentang itu tadi, tentang permasalahan tauhid, ya kan? Tentang permasalahan din, tentang bagaimana itu urgennya berhindar, menjauhkan diri dari kesyirikan. Maka dari sini kita mendapatkan dua nilai besar, kata penulis rahimahullah. Afadaka faidatain. Dari sini kita bisa mendapatkan dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama itu adalah al-farahu bifadlillahi wa rahmatihi. Enggak kedengaran suaranya. Al-ula, maka yang pertama itu adalah al-farahu bifadlillah. Yang pertama kita adalah al-farah. Alhamdulillah, senang gitu. Senang atau gembira. Senang atau gembira. Dengan apa? Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian begini, Allah Subhanahu wa taala itu punya banyak karunia, ya kan? Kita dikasih karunia kesehatan, dikasih karunia mungkin rezeki yang berlimpah, keluarga yang bahagia, tapi nggak ada yang mengalahkan karunia atas akidah, paham tentang tauhid ini, nggak ada yang ngalahin. Yang lain boleh punya duit, yang lain boleh punya keluarga, yang lain boleh kehidupannya bahagia. Tetapi kalau nggak ngerti tauhid, nggak ada gunanya. Sehingga mengerti permasalahan tauhid dan menghindar dari kesyirikan, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar. Maka seorang muslim kalau dia udah ngerti masalah tauhid, maka dia tentunya bergembira, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan baginya untuk menjadi dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para golongannya, para rasul, menjauhi dari kesyirikan. Maka ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, dengan banyaknya orang yang nggak ngerti tentang tauhid, banyaknya orang yang menganggap remeh permasalahan tauhid, terus tiba-tiba kita alhamdulillah dipilih Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dengan segala karunia-Nya, kita itu semangatnya ngaji tauhid, ya kan, bacanya ngaji tauhid, terus kita juga suka, ya kan, dan betah dan pengen ngerti. Maka yang seperti ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini dibawakan oleh penulis, kama qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka hendaknya seorang itu katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rasul, atas karunia Allah dan atas rahmatnya hendaknya kita itu bergembira. Bergembira, huwa khairum mimma yajma'un. Yang apa kita dapetin ini dari ilmu masalah tauhid, dari ilmu bagaimana kita supaya bisa menjauhi kesyirikan, huwa khairun mimma yajma'un. Ini jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Manusia boleh mengumpulkan apa aja. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui apa permasalahan tauhid, mana syirik, mana dinnya para rasul, mana din Islam, mana din selain Islam, mana muslim, mana yang selain muslim, sehingga kita bisa terus berada dalam golongan tersebut. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar, luar biasa besar, bahkan mungkin yang terbesar. Kemudian yang selanjutnya, ini yang pertama itu tentunya kita bergembira atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kemudahan
dalam mempelajari dan memahami at-tauhid. Yang kedua, kata penulis rahimahullah taala, wa afadaka, dan juga memberikan kamu sebuah faedah aidan al-khaufa al-azim, rasa takut. Jadi seorang muslim itu walaupun dia bergembira dengan segala sesuatu apa yang dimilikinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga terkumpul ada rasa takut di sini. Gitu. Takut apa? Ya takut karunia yang telah diberikan itu hilang. Karunia apa yang terbesar? Karunia yang terbesar itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu takutnya apa? Takut kalau misalnya ternyata karunia ini dicabut hingga kita menjadi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. فَذَكَ أَيْضًا الْخَوْفَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ. Jadi takut kesyirikan. Takut kesyirikan, takut kufuran. Kufuran. Kemudian di sini penulis bilang apa? Idza arafta annal insana yakfur bi kalimatin. Kenapa? Karena kesyirikan maupun kekufuran itu bisa kejadian dengan satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Dengan satu kalimat. Artinya gini, kalau misalnya kita berpikir tentang dosa-dosa yang ada gitu di dalam syariat Islam. Misalnya dosa apa? Dosa membunuh. Orang kalau mau bunuh orang tuh nggak gampang gitu. Harus disiapin senjatanya, harus disiapin planningnya, harus disiapin apanya. Ya kan misalnya mau apa? Dosa beli khamr. Harus dicari, di Indomaret nggak jual, di Alfa nggak jual, di warung-warung kaum muslimin apalagi nggak jual. Dia harus ke mall yang luar biasa. Dia juga harus lihat isi koceknya cukup apa enggak beli khamr. Ya kan? Ada rencananya. Atau misalnya zina, ya kan? Waliyadzubillah. Dia harus cari perempuannya, cari tempat berzinanya, cocok apa enggak, segala macam. Artinya ada usahanya di situ. Tapi kalau masalah kekufuran, kesyirikan, bikalimah, cuma satu kalimat aja terlontar dari lisannya itu sudah cukup, udah bisa. Mungkin itu kesyirikan, mungkin itu kekufuran. Dan ini merupakan ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan ada dari kita yang mengucapkan hal tersebut sehingga jatuh dalam kekufuran, waliyadzubillah. Oleh karena itu makanya para rasul baik dari Ibrahim alaihissalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua berlindung dari kesyirikan, ya kan? Kenapa? Karena kejadiannya gampang. Cuma satu kalimat saja bisa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bilang wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam. Jauhkanlah diriku maupun keluargaku dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan kepadamu dari perbuatan syirik, ya kan? Perbuatan syirik yang mana? Yang saya ketahui dan saya yang tidak tahu. Nabi SAW saja dalam permasalahan kesyirikan berlindung dari kesyirikan yang beliau tahu SAW, bahkan yang tidak tahu sekalipun Nabi SAW masih berlindung. Kenapa? Karena masalah tidak tahu tentang kesyirikan ini fatal. Ini fatal sebagaimana di sini disinggung oleh penulis rahimahullah taala. Idza arafta anna al-insana yakfur bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi duna qalbi. Jadi misalnya ada seseorang yang mengucapkan ucapan, walaupun ucapannya itu tidak dia yakini, itu aja bisa kafir. Ya kan? Jadi kata penulis, gak usah pakai meyakini ucapan saja, tapi sudah terucap,
itu aja bisa kafir, apalagi kalau pakai keyakinan. Artinya kekufuran ini betul-betul gampang. Sebagaimana kata Nabi SAW, ada orang yang nanti misalnya di paginya mukmin, di sorenya kafir. Gitu. Ada yang kayak begini. Dan mungkin banyak. Di sorenya mukmin, di paginya kafir. Maka yang kayak begini, kesyirikan maupun kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat mudah terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana di sini singgung oleh penulis rahimahullah taala. Wa qad yaquduha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl. Di sini pembahasan tentang masalah al-udhr bil jahl. Sehingga di sini kata penulis rahimahullah taala, ada orang, ya kan, saking mudahnya itu terjatuh dalam kekufuran, ada orang yang dia itu apa namanya, mengucapkan kekufuran tanpa meyakini ucapannya. Artinya ya di sini sebenarnya definisi iman, bahwa iman itu bukan cuma keyakinan, tapi dengan ucapan itu juga iman. Sehingga yang namanya kalau udah mengucapkan, kita nggak usah ngelihat lagi keyakinannya. Dan ini ya masuknya sih dalam pembahasan iman di salah satu usul, bisa dimurojaah lagi tentang rukun iman. Jadi mengucapkan kekufuran tanpa meyakini ucapannya, ini aja kafir. Kemudian yang kedua, bisa mengucapkan kekufuran, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa huwa jahilun, dalam keadaan jahil. Kemudian apa kata penulis rahimahullah ta'ala? Kata penulis, fala yu'dharu bil jahl. Maka dia tidak diudzur atas kejahilannya. Artinya bagaimana kekufuran itu maupun kesyirikan itu sangat-sangat mudah terjerumus, dan kita harus hati-hati dan terus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak selalu dijaga imannya, tidak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala jalan-jalannya. Kita harus terus berdoa. Nah, sekarang penulis bilang, ya kan, ada orang mengucapkan kekufuran wa huwa jahilun, dan dia adalah orang jahil, nggak tahu, ya kan, tidak tahu, fala yu'dharu bil jahl, maka tidak diudur atas kejahilan. Maka di sini ana ingin singgung tentang masalah al-udhur bil jahl. Al-udhur bil jahl itu ya kan, al-udhur bil jahl terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah kata-kata udhur. Nah, ini istilah. Secara istilah itu al-udhur ini adalah menafikan hukuman. Menafikan hukuman. Jadi ketika kita berbicara udhur, hubungannya itu adalah dengan hukuman. Kayak contoh misalnya kita punya anak si Zaid. Zaid ngapain? Zaid memecahkan piring. Pecahkan piring. Kalau Zaid memecahkan piring, maka Zaid disebut sebagai Zaid itu sama dengan orang yang, ya kan, pemecah piring, ya kan. Zaid itu adalah pemecah piring. Pemecah piring. Nah, ini ada hukumannya nggak? Ada hukumannya nggak? Ada. Misalnya kita mau bilang apa hukumannya di rumah kita. Misalnya hukumannya itu adalah dengan dia memecahkan piring, jajanannya dikurangin 10.000. 10.000. Lalu kita tanya, kita lihat Zaid, oh ternyata Zaid masih 6 tahun. Ya kan? Yang tadinya hukumannya itu mau kita kasih ke Zaid, lalu kita taruh, oh enggak, dia kita uzur. Jadi hukuman itu dengan adanya uzur, hukuman tidak jatuh ke
ke Zaid. Adapun Zaid sebagai statusnya pemecah piring, lah dia memang memecahkan piring. Sehingga itulah yang namanya uzur. Uzur terkait dengan hukuman yang tadinya harusnya hukumannya itu jatuh, dengan adanya uzur jadi hukumannya itu tidak jatuh. Nah, ini uzur secara istilah. Kalau dalam kekufuran maupun kesyirikan, ya misalnya siapa? Misalnya Budi. Budi itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Maka Budi itu disebut sebagai musyrik. Dan isim fa'il. Ya, isim fa'il memecahkan piring berarti pemecah piring. Isim fa'ilnya kesyirikan itu adalah musyrik. Orang yang melakukan kesyirikan itu ada hukuman. Bisa nggak dikenain ke Budi? Bisa. Tapi kalau misalnya si Budi itu punya uzur, hukuman itu nggak jatuh ke Budi. Adapun kalau status dia sebagai musyrik, ya dia memang musyrik. Sama kayak si Zaid, statusnya pemecah piring. Nah, yang seperti ini tinggal dikiaskan. Misalnya ada orang yang siapa? Orang yang berzina. Ya kan misalnya ya apa ya, kalau kasus yang Anda tahu misalnya si Ariel gitu kan. Ariel Peter Pan gitu. Ada videonya segala macam. Ya kan? Maka apa statusnya? Statusnya pezina. Ada hukumannya enggak? Ada hukumannya. Maka ntar tinggal dilihat apakah si Ariel punya uzur apa enggak. Kalau misalnya dia punya uzur, ya berarti hukumannya enggak kena. Tapi kalau enggak ada uzur, ya berarti dia harus masuk. Ya kan? Ya hukumannya misalnya itu pakai hukum buatan gitu kan. Berarti harus masuk. Kalau misalnya pakai hukum Islam, berarti harus ada konsekuensinya. Nah, inilah yang namanya uzur. Jadi uzur itu terkait tentang menafikan hukuman. Jadi uzur itu terkait tentang hukum. Jadi kita udah tahu mengetahui uzur itu apa. Nah, yang kedua itu adalah permasalahan al-jahl. Al-jahl, uzur bil jahl. Nah, ini yang kedua, jahl atau bisa dibilang jahl atau tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini juga memang ada. Gitu ya, jahal atau tidak tahu. Maka sebagaimana pemaparan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, tidak tahu ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Yang pertama itu adalah tidak tahu karena tidak ada sarana maupun prasarana. Tidak tahu bisa juga gara-gara tidak mau tahu. Tidak mau tahu padahal punya sarana. Nah, tidak tahu yang memang tidak ada sarana dan prasarananya, maka inilah dia yang bisa menjadi uzur. Jadi kalau misalnya disebut al-uzur bil jahal, uzurnya itu dengan ketidaktahuan, konteksnya ini. Konteksnya ini dia. Uzur bil jahal. Ya kan, diuzur karena ketidaktahuannya. Apa ketidaktahuannya? Ya ini dia. Tidak ada sarana maupun prasarananya. Tidak ada sarana maupun prasarananya. Tapi kalau misalnya tidak mau tahu, yang ini tidak diuzur. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak bilang tentang orang-orang yang tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sebut bahwa mereka itu kafir. Begitu juga misalnya Allah Subhanahu wa taala juga bilang tentang kaumnya para nabi, aktsaruhum la ya'lamunal haqq fahum mu'ridun. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang kebanyakan dari mereka la ya'lamunal haqq. Mereka enggak tahu tentang al-haq. Wah, enggak tahu dong, berarti aman dong. Berarti aman. Enggak, Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan selanjutnya fahum mu'ridun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Sehingga di sini
ketidaktahuan itu bisa datang dengan dua sebab. Tidak tahu, gambaran yang pertama itu adalah karena tidak ada sarana dan prasarananya. Makanya kalau misalnya orang berbicara tentang al-udhur bil jahal, itu biasanya ada cakupan-cakupan. Misalnya baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Kenapa baru masuk Islam? Baru masuk Islam sarana dan prasarana terbatas. Mungkin dia nggak tahu baca kitab apa, harus ngubungin ustadz siapa, harus kayak gimana, apa yang harus dia baca pertama kali. Ya namanya baru masuk Islam, belum ngerti gitu. Atau misalnya tinggal di negeri terpencil. Negeri terpencil. Sehingga nggak ada orang yang nggak ada sarana prasarana. Negeri terpencil itu terkait dengan sarana dan prasarana. Baru masuk Islam juga dengan terkait sarana dan prasarananya. Tapi kalau udah punya sarana dan prasarananya dan dia tidak mau tahu, nah, yang seperti ini di dalam syariat itu bukan jahil. Bukan jahil. Terus apa namanya, Ustaz? Namanya itu adalah i'rab. Dan i'rab ini ya, sebagaimana dalam Nawaqidul Islam merupakan pembatal keislaman. An-naqidul ashir, al-i'rad an dinillah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, pembatal yang ke-10 itu adalah i'rad dari mempelajari yang fardhu ain, an dinillah, mempelajari apa itu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'rad tidak mau tahu, maka yang seperti ini tidak diudzur. Tidak diudzur. Jadi ini dua istilah. Jadi yang pertama kita memahami apa itu istilah udzur, konteksnya seperti apa, dan kita yang kedua kita juga memahami istilah jahil, ketidaktahuan, konteksnya itu ada yang tidak ada sarana dan prasarananya dan ada yang tidak tahu gara-gara memang dia tidak mau tahu. Ini latihan aja. Jadi kalau misalnya kalau kata penulis di sini, wala yu'dzaru bil jahl. Maka ada seseorang, balik lagi ke kasus, ada orang mengucapkan kekufuran. Kemudian di sini kata penulis tidak diuzur. Tidak diuzur atas kejahilannya. Secara jahil gitu ya. Wa jahil. Wawul hal di situ. Secara jahil. Tidak diuzur atas kejahilannya. Ini kata-katanya. Sedangkan secara ilmu fikih uzur bil jahal itu berlaku secara mutlak. Berlaku secara mutlak. Nah, ini kan dua poin yang seakan-akan berbeda gitu. Lah gimana sih? Menurut ilmu fikih, uzur bil jahal itu berlaku secara mutlak. Lah tapi di sini kata penulis tidak diuzur atas kejahilan. Yang seperti ini banyak kejadian gitu. Dimana ya kalau misalnya kita tidak tahu cara mendudukannya, ya kita bingung. Di satu sisi dibilang al-udhur bil jahal itu berlaku secara mutlak. Secara mutlak apapun. Dalam akidah, dalam fikih, dalam usuluddin, dalam furu'uddin, semuanya berlaku. Al-udhur bil jahal itu berlaku. Nah, tapi di sini penulis bilang wala yu'dzaru bil jahal. Enggak diuzur atas kejahilan. Ini gimana sih? Maka kita balikin kepada teori, kepada tahrirnya, bahwa yang udzur bil jahal berlaku secara mutlak, maka yang berlaku secara mutlak itu adalah yang ini. Ya kan? Enggak ada sarana dan prasarana. Kalau udah enggak ada sarana dan prasarana, apapun pelanggarannya, maka dia diudzur. Kalau enggak ada sarana dan prasarana ya, nggak ada sarana dan prasarananya, maka apapun diuzur. Apapun. Mau kesalahan akidah, mau kesalahan dalam sholat diuzur. Ya kan? Syirik diuzur, namanya orang nggak ada sarana dan prasarana. Ya kan? Diuzur. Gitu. Ini yang berlaku secara
secara mutlak. Adapun yang ketika penulis bilang tidak diudzur atas kejahilan, maka kita tahu bahwa karena nggak mungkin, ini ijma loh. Ini ijma. Bahwa udzur bil jahal berlaku secara mutlak. Lalu di sini nggak mungkin penulis menentang ijma. Nggak mungkin. Tapi kita tahu bahwa tidak diudzur atas kejahilan, ya maksudnya itu adalah tidak diudzur atas orang yang memang dia jahil, tapi dia sebenarnya punya sarana dan prasarana. Kenapa dia jahil? Karena tidak mau tahu. Ini ya, ini yang dimaksudnya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Jadi kalau misalnya kita mengetahui al-udzur bil jahal, jahal itu ada dua gambaran. Jadi nanti misalnya ada penulis, ada ulama bilang semuanya diuzur. Udzur bil jahil, udzur bil jahal itu berlaku secara mutlak. Ya maka kita tahu, oh berlaku yang di sini secara mutlak. Secara mutlak, apapun kesalahannya. Tapi kalau orang sudah punya sarana maupun prasarana, tapi dia tidak mau tahu, tidak mau menggunakan sarana prasarananya ini untuk belajar, untuk mencari tahu, yang kayak gini tidak ada udzur bil jahal. Makanya kadang satu ulama bilang yang ini diudzur, yang itu nggak diudzur, padahal ininya sama gitu, kasusnya sama. Yang penting kita mengetahui cara mendudukkannya. Baik. Nah, dari sini istilah al-udzur bil jahal, jadi nanti bisa dipraktekkan. Kayak misalnya kalau misalnya misalnya ketemu kalam misalnya Syekh Shalih Al Fauzan, dia bilang hafizahullah ta'ala, kalimatnya itu adalah tidak ada lagi udzur hari ini. Lagi uzur kejahilan hari ini. Hari ini. Atau misalnya dalam fatwa yang lain, sampai kapan mau kasih uzur? Sampai kapan? Kapan mau kasih uzur? Nah, ini kita mau timbang lewat mana nih? Kan begitu. Apa kita mau wah masa Syekh Shalih Al Fauzan menentang ijma? Kenapa? Karena udzur bil jahal berlaku secara mutlak. Tetapi karena kita sudah bisa menempatkan, maka kita tahu konteksnya Syekh ini lagi ngomongin jahil yang mana. Ya kan, konteksnya lagi ngomongin apa? Tidak ada lagi udzur kejahilan hari ini. Oh, dia sih ngomongin hafizahullah ta'ala, ngomongin ada orang yang ya, sarana dan prasarana sekarang udah banyak, udah ada internet, udah ada apa segala macam. Sarana prasarananya banyak, jadi orang-orang sebenarnya nggak mau tahu. Kalau nggak mau tahu, nah itu emang nggak diuzur. Oh, cocok, Sat. Sampai kapan mau kasih uzur? Ya kan? Oh, ya. Sampai kapan nih sarana prasarananya dia bilang nggak ada. Orang nyampe di kutub selatan atau kutub utara aja nyampe kok siaran Masjidil Haram atau suara Al-Quran bisa diakses lewat internet. Jadi sarana dan prasarananya ada. Tinggal mau tahu atau tidak mau tahu. Yang kayak gini tidak diutuh. Jadi jangan dipertentangkan gitu. Kalau dipertentangkan nanti kita ngira yang macam-macam sama ulama kita. Kenapa? Karena yang ini ijma dan gak mungkin ulama kita tentang ijma. Nah ini ya ini ijma gitu. Sehingga kata-kata yang seakan-akan menentang ijma itu adalah datang dari orang yang tidak bisa menundukkan perkataan dengan baik. Sehingga kalau misalnya ketemu kalimat-kalimat kayak begini, kita mengetahui sekali lagi bahwa yang dimaksud itu adalah konteks yang di sebelah sini. Sebaliknya kalau nanti kita misalnya mengetahui atau mendengar kalimat-kalimat yang misalnya kesyirikan itu diudzur. Atau misalnya orang pelaku kesyirikan tidak tahu itu diuzur, ya kan? Atau misalnya yang permasalahan yang lain, ya kita tahu, oh itu orang tidak ada sarana dan prasarananya, terus melakukan pelanggaran, ya yang kayak begini memang diuzur. Nah, pembahasan al-udzur bil jahal nggak lengkap tanpa kita singgung permasalahan takfir.
Karena permasalahan al-udzur bil jahal itu erat kaitannya atau biasanya disinggung tentang permasalahan at-takfir. Nah, kalau dalam ya tentunya ini pakem ulama dakwah an-Najdiyah bahwa sebagaimana pemaparan Al-Utsaimin hafizahullah bahwa takfir itu ada dua tingkat. Gitu. Tingkat yang pertama itu adalah takfir label atau penamaan. Penamaan. Yang kedua itu takfir hukuman. Mau diapain ini orang? Seperti itu. Jadi ini takfir label penamaan. Yang kedua itu adalah takfir seginya itu hukuman. Gitu. Kalau misalnya takfir label itu adalah segala orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran atau ya kekufuran yang sifatnya itu adalah secara zahirah, maka dia langsung dinamain. Ya kan? Pokoknya kalau perkara zahirah pelanggarannya, maka orangnya tersebut langsung dapat nama. Sehingga misalnya siapa? Ariel pezina. Ya kan? Ya akun-akun aja siapa? Lu nama ya fasik menurut Islam. Siapa? Antum mau sebut siapa? Emang ya kan? Ini cuma sekedar melakukan saja, itu langsung labelnya itu nempel. Labelnya itu nempel. Kenapa dia perkara zahirah? Kalau perkara zahirah begitu. Baik perkara zahirahnya itu adalah ketaatan ataupun kemaksiatan, apapun itu. Jadi misalnya perkaranya zahirah, ya kalau ketaatan ya kita bilang orang baik. Siapa? Misalnya si Chandra rajin ke masjid, orang soleh, orang baik dia. Rajin sholat. Ya kan? Ngajar agama, oh ustaz. Perkara zahirah. Nyolong, oh maling. Apalagi? Oh tukang malak orang, tukang ini, oh begal. Ya kan? Jadi kalau perkara zahirah, label maupun penamaan itu langsung nempel gitu. Enggak, langsung nempel dan langsung dihukumi atau diperlakukan seperti itu ya. Namanya begal, ya kita perlakukan seperti begal. Wah, awas lewat jalan situ hati-hati. Ya kalau maling, awas sama si fulan. Hobinya maling, hobinya ngambil. Kita langsung memperlakukan dia sesuai dengan labelnya. Kan, Ariel mau apa? Mau ngelamar anak-anak. Ya kan, antum bilang, jangan jangan nak, jangan sama dia, sama yang lain aja. Ya kan? Ya kan misalnya fasik, soleh, ustadz. Nah ini juga sama. Ini takfir label atau penamaan. Dalam perkara zahirah, kapan melakukan, maka label atau penamaan itu langsung melekat. Kalau takfir hukuman, ini dia yang maksudnya itu adalah misalnya dibunuh, diberikan hukum had, diberikan hukum had, di dunia. Di dunia, ya kalau di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan azab wal billah di akhir. Kan? Jadi ada dua di sini levelnya. Yang pertama label penamaan, yang kedua takfir hukuman. Nah. Jadi kalau misalnya nih, misalnya ada orang, misalnya siapa? Si Arif. Karena biasanya kalau ngambil contoh itu kalau selalu dari pakai inisial gitu. Arif, A, B, Budi, C, Chandra, D, Denny, ya kan, E, siapa Erlangga, F. Ya, udah, itu nggak penting sebenarnya. Tapi misalnya si Arif. Si Arif ini melakukan kesyirikan waliyadzubillah. Melakukan kesyirikan.
melakukan kesyirikan dan dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Nah, lalu gimana caranya kita mendudukan si Arif ini dalam permasalahan takfir dan juga dalam permasalahan al-udzur bil jahal? Ya alhamdulillah kalau kita punya ini, oh ya alhamdulillah mudah aja Ustaz. Melakukan kesyirikan. Oh, kalau melakukan kesyirikan berarti penamaannya udah kena tuh Ustaz. Penamaannya kena. Berarti dia musyrik. Musyrik. Lah udzur bil jahal gimana kan nggak tahu. Ya dilihat Ustaz. Kan udzur bil jahalnya dilihat si Arif ini tinggal di mana. Oh, ternyata si Arif ini tinggal di Jakarta. Sudirman, Bro. Apaan lagi sarana dan prasarananya yang dia nggak punya? Diuzur apa nggak diuzur? Berarti tidak diuzur. Tidak diuzur. Maka dengan demikian, si Arif dinamakan musyrik dan dia tidak diuzur. Uzur itu kan berlaku dengan yang namanya hukuman gitu kan. Hukuman. Nah kalau hukuman, ya gimana nih? Gimana kita cara menghukum Arif? Kalau menghukum Arif, kalau misalnya di dunia, ya berarti ini wewenangnya mahkamah. Jangan wewenang perorangan ya. Wewenangnya mahkamah Islam. Kalau nggak ada mahkamah Islam, ya udah bagaimana? Kita diemin aja. Tapi nanti di akhirat, kita yakinin bahwa si Arif ini bakal dikasih azab. Ada hukumannya, udah siap sama dia. Kayak begitu. Ya kan, si Arif melakukan kesyirikan, dia tidak tahu. Takfirnya, takfir penamaan udah jelas melekat. Takfir hukuman, ya dilihat ada udzur bil jahal apa enggak. Ternyata dia tinggal di Sudirman, waras, sehat. Nah, berarti dia berhak mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Kasus lagi, misalnya siapa? Budi. Budi melakukan kesyirikan. Syirikan dan dia tidak tahu. Penamaan, ya kalau penamaan jelas. Syirikan ini zahirah, perkara zahirah. Jadi si Budi ini musyrik. Ini tidak tahunya kenapa? Ternyata si Budi ini tinggal di pedalaman. Pedalaman mana? Oh, pedalaman mana aja deh. Tapi internet nggak masuk, listrik nggak ada, transportasi susah. Berarti sarana dan prasarananya minim. Sarana minim. Wah, kalau misalnya sarana minim berarti diudur dong, Ustaz. Kalau sarana minim diudur secara mutlak, pasti diuzur. Lah ini gimana Ustaz? Musyrik tapi diuzur. Ya kan paling banyak itu orang ketika bahas udzur bil jahal dia membawa ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala justru yang menunjukkan betapa tepatnya gitu konsep ini. Jadi di dalam Ar-Rad 'alal Akhna'i itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bilang dia itu musyrik tetapi diudur. Jadi dua gitu disebutannya. Dia itu musyrik, dia itu kafir, tapi tetap diuzur atas kejahilannya. Jadi dua gitu. Penamaannya dia itu musyrik, tapi diuzur. Ini piye, Ustaz? Gimana ini cara memahaminya? Loh, ya nggak masalah. Uzur itu kan masalah hukuman. Hukuman. Kalau di dunia berarti hukum had, kalau di akhirat itu nanti berarti hukum Allah Subhanahu wa taala, masalah adab apa enggak. Tetapi kalau penamaan, ya penamaan orang yang melakukan kesyirikan, ya dia musyrik, Bro. Ya kalau yang namanya musyrik diperlakukan selayaknya orang musyrik. Diperlakukan ya sama. Sama orang kalau misalnya maling ya diperlakukan seperti maling. Kalau misalnya dia pezina ya diperlakukan sebagai pezina.
ila akhirih. Ya, jadi kalau penamaan, ya penamaan. Uzur enggak? Loh, uzur enggak ada hubungannya sama penamaan. Kan tadi kita udah bahas. Uzur itu masalah hukuman, bukan masalah penamaan. Jadi mungkin nih ada orang di dunia dia itu musyrik tapi diuzur. Ya mungkin banget. Mungkin banget. Kayak misalnya contoh ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Kan orang yang kaum yang tidak mendapati seorang rasul diutus ke tengah-tengah mereka. Diuzur enggak? Diuzur. Ahlul fatrah melakukan kesyirikan, ya dia musyrik. Makanya ahlul fatrah itu tidak disebut muslim. Tidak disebut muslim. Yang disebut muslim itu cuma yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah kita. Sehingga mungkin saat musyrik tapi diuzur, mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu memang dua penamaan yang berbeda. Terakhir, contoh terakhir. Afwan, rada panjang. Maksudnya biar setelah ini mudah-mudahan nggak ada polemik lagi, sama antum juga nggak bingung-bingung lagi. Misalnya ada orang, siapa? Chandra melakukan kesyirikan. Atau kekufuran dan dia tidak tahu. Kemudian kata ulama, ya kan, dibilang, oh kalau tidak tahu, Chandra tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan atau diberi uzur. Nah, ini istilah nih. Ya kan? Orang kalau tidak tahu berarti tidak dikafirkan. Ini sering gitu. Para ulama juga bilang ungkapan-ungkapannya Chandra tidak dikafirkan sampai tegak atasnya hujjah. Atau misalnya Chandra tidak dikafirkan sampai dia itu diberitahu. Demikian seterusnya. Nah, kita tahu bahwa takfir itu ada dua gitu kan. Takfir penamaan, takfir hukum. Jadi ketika Chandra tidak dikafirkan, maka ucapan seperti ini pada para ulama, oleh para ulama itu kesini konteksnya. Konteksnya itu adalah masalah takfir hukum. Kenapa? Kalau takfir penamaan, siapa saja yang melakukan kesyirikan ataupun kekufuran akbar dari perkara zahirah, namanya melekat. Namanya melekat. Oleh karena itu, antum nggak akan temukan perkataan Chandra melakukan kesyirikan, kekufuran tapi tidak tahu. Kemudian para ulama bilang Chandra tidak dikafirkan, dan dia masih muslim. Nah, ini nggak bakal ketemu nih. Gitu. Tambahan dia masih muslim itu nggak ketemu. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Mau dicari silahkan dicari. Ya kan, mau kitab-kitab mana ya, selama kita ulamanya itu adalah ulama yang benar ya. Gitu. Chandra tidak dikafirkan dan dia masih muslim. Ah, ini dia masih muslim nggak ada nih. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena ketika dibilang Chandra tidak dikafirkan, ini kita masalah ngomongin sini, ngomongin masalah takfir hukum, bukan penamaan. Nah, jadi nanti ya memang polemiknya banyak gitu, ungkapan-ungkapan para ulama dalam mengungkapkan takbir-takbir yang sekitar masalah takfir, sekitar al-udhur bil jahl, nah, seperti ini. Yang penting kita sekarang sudah tahu konsepnya. Kalau sudah tahu konsepnya, jadi ulama mau ngomong kayak bagaimana aja, alhamdulillah nggak masalah, ya kan? Kita bisa memahami dan menempatkan dengan baik dan nggak tanakut gitu, nggak kontradiktif gitu pemahaman kita. Semuanya bisa kita dudukan dengan baik. Baik. Kita baca sedikit saja supaya melengkapi pelajarannya.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl. Dan kadang orang mengucapkan kekufuran wa huwa jahil dalam keadaan dia tahu fala yu'dharu bil jahl. Dan yang seperti ini tidak diudzur atas kejahilannya. Kita udah bahas. Jadi jangan bawa lagi, wah ini menentang ijma, wah ini nggak jelas nih, ini pondasi fikihnya nggak beres. Nggak begitu masnya, ini yang nulis ini ulama gitu. Jadi jangan suudzon sama ulama. Dengan fala yu'dharu bil jahal, kita ngomongin orang yang punya sarana prasarana tapi tidak mau menggunakannya dalam mencari tahu, maka yang seperti ini tidak diudzur juga berdasarkan ijma. Sama. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha waqad yaquluha, dan kadang juga orang mengucapkan wa huwa yadhun, dan mereka menyangka bahwa apa yang diucapkan itu adalah tuqarribuhu ilallahi zulfa. Justru jangan-jangan ada orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tapi dia menyangka. Menyangka. Yang namanya menyangka kan berarti nggak tahu gitu kan, nggak tahu secara pasti, makanya menyangka gitu kata-katanya. Kan wahwa kelihatan kali ya. Wahwa yadhunnu. Ya kan di sini wahwa yadhunnu. Wahwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allahi zulfa. Kama dhanna al-kuffar. Sebagaimana orang-orang kufar dahulu dia juga menyangka. Ya kan orang-orang kufar itu mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan itu justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi padahal tidak, padahal itu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala bilang itu kesyirikan. Khususan terlebih lagi secara khusus in alhamaka Allah Subhanahu wa taala ma qassa an qaumi Musa alaihi salam ma salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailina ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sebagaimana terjadi di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah kaum Musa, kaum Nabi Musa, bersamaan mereka itu adalah orang-orang soleh dan orang-orang berilmu, tapi masih ada aja ucapan ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu memiliki sesembahan. Fahina idzin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amthalihi. Maka dengan demikian mudah-mudahan makin besar takut kita, dan bukan cuma makin besar takut kita tapi juga makin semangat diri kita ini dalam mempelajari tauhid. Rasa takutnya makin besar dari jatuh kesyirikan, dan juga rasa semangatnya dalam mempelajari at-tauhid itu juga makin besar. Oleh karena itu dari guru-guru kami gitu, misalnya semua tema itu pasti ujung-ujungnya itu adalah dalam rangka bagaimana menyampaikan tauhid. Semua antum mau pelajaran fikih aja kalau misalnya bisa diselipin tauhid, pasti ada tauhidnya. Kalau misalnya waktu itu anak pernah baca Nailul Autar sama Syekh Shalih Ibn Humaid, sekarang Imam Masjidil Haram. Di Nailul Autar itu kita lagi baca tentang masalah nadar. Nadar ini kan masalah fikih gitu kan. Masalah fikih, Nailul Autar itu adalah merupakan kitab fikih karya Syaukani, tetapi isinya persis kayak Kitabut Tauhid. Ini bilang, ini baca Kitabut Tauhid atau baca Nailul Autar ini? Tapi yang jelas bagaimana itu para ulama itu selalu nyelipin tentang permasalahan tauhid. Kalau bisa diselipin, kita selipin. Mau ngapain bahas fikih? Ya kalau bisa, ya kan fikih yang jelimet. Ya kalau kita bisa selipin tauhid, kita masukin tauhid. Ya kan mau misalnya kita selipin dalam permasalahan rumah tangga masalah tauhid. Khutbah nikah kalau ada tauhid, kita masukin tauhid. Pokoknya selama kita bisa menyampaikan tauhid dan kesyirikan, itu kebiasaan para ulama kita, yaitu melakukan hal yang demikian saking semangatnya mereka dan saking takutnya mereka dari kekufuran, dan semangatnya bagaimana menyebarkan tauhid yang merupakan ini kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dengan demikian mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Afwan rada ngaret, tapi insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan bisa berguna, terutama bagi ana yang menyampaikan dan juga bagi antum semua yang mendengarkan. Ini ada beberapa pertanyaan, cuma udah jam
Jam 6:30 lewat. Gimana? Nah, baca mungkin 1 atau 2 ya. Nanti sisanya yang belum dijawab bisa ditanyakan di grup insya Allah.